rahmat, nikmat, karunia, hidayah dan inayah kepada kita semua. Alhamdulillah atas segala pemberian Allah itu kita masih diberi ruang, diberi waktu, diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan di antara wirid kita. Ya, malam ini kita melanjutkan wirid membaca kitab Futuhul Ghaib karyanya Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani. Sebelumnya kita disuguhkan dengan makalah yang ke-8 berkenaan dengan bagaimana mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala kemarin itu kita disuguhkan dengan sajian yang sangat luar biasa. Ternyata mendekat itu mungkin prosesi awalnya kita mulai memakrifati, mulai mendekatkan diri. Kemudian nanti kalau sudah dekat, kalau sudah diajak, dipersilahkan untuk sampai masuk ke dalam hadrat ilahiyah itu, masuknya mesti dipaksa. Itu kemarin itu. Masuknya mesti dipaksa untuk masuk ke hadrat ilahiyah. Ini kalau kita sebut dengan dekat gitu ya. Lagi-lagi kalau kita bicara dekat itu apalagi sama Allah, tentu kalau kita memanggil dia nyaut gitu. Itu bahasa sederhana dari kata dekat itu. Maka syair yang populer juga, yang viral juga syairnya apa? Allah, 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 malana maulan siwa Allah. Itu kan syairnya sangat luar biasa. Tiada penolong bagi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita panggil dia, ketika dipanggil Yahu, faqala ya abdi anallah. Itu apa itu? Itu satu panggilan yang ada feedback itu pertanda atau perwujudan dari kedekatan. Kalau dekat disahut, disapa, nyaut gitu. Itu maksudnya. Maka makna kedekatan itu juga begitu. Sama halnya ketika kita bicara dalam konteks ada sering ya. Kita ini kan kenal dengan presiden, tapi presiden nggak kenal dengan kita. Yang ingin kita tuju dari kalam takarrub ilallah itu, Allah juga pandang kita gitu. Atau kita ibaratnya kemarin itu adalah seorang raja itu memandang kita. Kalau memang kenal misalnya pasti ditegur dari jauh. Kalau kita kan bisanya kita kenal lalu kita foto selfie, ternyata foto selfie itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa kita dekat. Gak cukup karena semua orang bisa selfie kapan saja. Saya pernah katakan, saya dulu juga pernah ada foto dengan Presiden Joko Widodo. Kita bilang sama teman-teman, ini loh yang motoin pas pampres. Tapi pertanyaannya, Pak Jokowi kenal ente nggak? Nah kira-kira begitu. Jadi kalau yang kenal, lalu bukti kenal itu ada tegur sapa, ada feedback, kemudian ketika diundang, masuknya disuruh masuk, bahkan dipaksa untuk masuk. Kalau dipaksa masuk, dia ada persiapan lain nggak? Nggak ada, masuk apa adanya aja. Maka Nabi Muhammad itu diundang ke hadratnya itu kan dipaksa. Beda sama Nabi Musa. Nabi Musa dia kepengen. Makanya kalam Allah apa? Fakhla'na laik.
yang diterjemahkan buka dulu sendalmu, padahal makna sesungguhnya adalah tanggalkan dulu jubahmu, tanggalkan dulu ananiahmu. Sementara Sayyidina Muhammad SAW sama sendal-sendalnya naik. Itu kalau dipaksa gitu. Jadi untuk itu, sembari kita mau mendekatkan diri kepada Allah, bagaimanapun kondisi kita sekarang, ya kita redho aja dulu, nikmatin saja dengan posisi yang sekarang ini. Jangan dulu minta naik, minta berubah, kan itu yang kemarin itu ya. Maka salah satu kaedahnya apa? Annal khaira kullahu wassalamata fi hifzil hal. Itu salah satu kaedah kemarin kita dapat dalam pembahasan sebelumnya, bahwa sesungguhnya kebaikan semuanya dan selamat semuanya itu adalah memelihara kondisi hal, menjaga kondisi kita, menjaga ahwal. Yang kita sebut ini ada ahwal dan ada maqamat dalam istilah tasawuf atau dalam kajian-kajian sofistik itu, kita jaga hal kita harus jaga, kondisi kita dijaga dengan sebaik-baiknya. Ini prinsipnya begitu, kaedahnya. Pelihara saja. Jika Allah sudah izinkan kita untuk pindah atau untuk masuk ke hadratnya, ya pasti tidak akan ada juga yang mampu untuk menghalangi kita untuk hadir ke hadratnya. Maka orang-orang yang bergabung kepada hadratnya itu, itulah yang disebut dengan orang-orang dekat itu. Maka kalau kita kembali lagi dalam konsep orang dekat versi dalam konteks keduniaan, ya orang dekat itu disebut dengan orang dalam. Kita kan mau cari, kalau mau bertemu Allah itu kan mesti dengan orang dalamnya Allah, orang dekatnya Allah. Jadi orang dekat itu maksudnya adalah orang dalam. Siapa orang dalamnya? Kalau sudah sama orang dalam, protokolernya dia tahu, semuanya dia sudah paham. Makanya orang dalam Allah itu adalah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada akses kepada Allah kecuali akses lewat dia. Itu orang dalamnya itu. Semuanya mesti lewat pintunya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau kita bicara presiden misalnya, banyak juga orang dalamnya, pintunya banyak juga. Walaupun yang populer itu pintunya Teddy kan? Mayor Teddy. Nah tapi ini ada orang dalamnya Allah yang paling dekat dengan Allah, itulah Sayyidina Rasulullah SAW. Maka tugas kita adalah mencari siapa orang yang dekat dengan Rasulullah. Itu dia. Maka tentu orang dekat dengan Rasulullah itu adalah orang yang menjadi kekasihnya, atau kalau kita lihat levelnya ada al-anbiya wal mursalin, maka orang dekat dengan Nabi itu ya para nabi, para sahabat. Lalu berikutnya para aulia Allah. Yang dekat dengan Nabi itu adalah pewarisnya, warasah. Kalau kita cari warasah mutlak misalnya, yang paling dekat dengan Nabi itu adalah warasah mutlaknya kalau kita bicara dalam konteks akhir zaman. Siapa warasah mutlaknya Sayyidina Muhammad itu? Itulah orang dekatnya. Maka jika kita belum bisa mengakses atau belum ketemu siapa orang dekatnya Rasulullah, maka mendekatlah dengan orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada ungkapan, kun ma'allah, fa illam takun ma'allah, kun ma'aman ma'allah. Jadilah kamu terus-menerus bersama Allah. Jika kamu belum merasakan kamu belum bersama dengan Allah, maka bersamalah dengan orang yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep apa itu? Ya konsep orang dalam. Konsep orang dalam. Maka yang kita cari itu adalah bagaimana akses itu terbuka. Nah, itulah pekerjaan kita itu, mendekatkan. Supaya kita bisa dekat dengan Rasulullah, dekat dengan pewarisnya. Jika belum dekat dengan pewarisnya, maka disitulah fungsinya ada mursyid, ada khalifah, ada wakil talqin.
Mulai dekat itu berjenjang, bertahap. Dekati. Yang mendekat itu tentu lagi-lagi ketika kita sudah membincangkan ini, ya mulai mengenali. Dan dekatnya tentu bukan hanya dalam bahasa yang sering kita kalamkan SKSD, sok kenal, sok dekat. Tidak begitu. Yang sok kenal, sok dekat itu yang setiap hari ketemu bikin jebret status, itu SKSD itu. Banyak juga orang yang tertipu dengan itu. Banyak. Oke. Itu kemarin kita dibincangkan bagaimana dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat, Allah yang suruh kita untuk masuk ke hadratnya. Dan kemudian satu hal sebelum kita pindah ke bab berikutnya. Jika kita sudah termasuk dalam kategori orang dekatnya Allah, yang dijaga itu adalah adab. Pelihara kondisi, perhatikan adab, jangan sampai suul adab. Itu yang paling diperhatikan. Lalu jangan minta lebih-lebih. Allah sudah kasih kita perangkatnya, Allah sudah kasih dekat kita. Kadangkala kan ada juga, ini masalah iblis yang pernah kita sebutkan juga. Iblis itu kan karena mau, dia setelah diberi jabatan tinggi menjadi pimpinan malaikat, atau bahasa orang kampusnya rektornya surga, dia malah mau minta sama Allah apa? Apa yang diminta sama Allah? Diminta sama Allah tuh dia pengen merasain gimana sih rasanya jadi Tuhan. Itu suul adab itu. Itu salah satu masalah iblis itu. Maka kesombongan itu nggak boleh dipakai. Sombong itu pakaiannya Allah, bukan pakaiannya makhluk. Maka itu yang harus dijaga. Dijaga akhlak, lalu dipelihara bagaimana kondisi kita waktu itu, hal kita. Itu kajian kita yang lalu. Sekarang kita masuk kepada makalah yang ke-9, fil kashfi wal musyahadah. Sebelumnya mari kita bertawassul kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sayyidil mahdi khalifatihi wal awliya was salihin. Wa khususan Syekh Abdul Qadir Jilani kutubur rabbani, insyaallah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu at-tasi'ah fil kashfi wal musyahadati. Makalah yang ke-9 tentang kasyaf dan musyahadah. Apa yang dimaksud dengan kasyaf dan apa juga yang dimaksud dengan musyahadah? Biasanya orang sering bicara kasyaf itu sesuatu yang terbuka bagi dia, sesuatu yang bagi orang lain tidak tampak, bagi dia tampak. Itu secara sederhana begitu. Tapi yang dituju dari pemaknaan kasyaf di sini adalah al-fana'u amma siwallahi ta'ala. Dia fana amma siwallah. Maksudnya apa? Dia tidak bisa melihat sesuatu, yang dilihat hanya Allah saja. Karena dia sudah fana, sudah lenyap. Jadi kalau kita bicara konsep al-kashfu atau mukasyafah, yang kita maksud di sini bukanlah mukasyafahan biasa. Kalau sebelumnya kita sudah disuguhkan dengan kalam, ada tingkatan-tingkatan mukasyafah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir juga dalam kitab Sirrul Asrar. Ada berapa tingkatannya? Ada mukasyafah di alam malak, mukasyafah di alam malakut, mukasyafah di alam jabarut,
baru mukasyafah di alam lahut. Itu kalau kita tingkatkan lagi, ada lagi di atasnya, alam-alam di atasnya. Itu kan tingkatan-tingkatan mukasyafah. Nah di sini yang dituju itu adalah fana amma siwallahi ta'ala bi an la yara ghairahu. Dia fana untuk memandang kepada selain Allah. Dia tidak bisa memandang, yang dia pandang itu hanya Allah. Kan ada ayat fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kamu memandang, kamu melihat wajah Allah. Itu maksudnya apa? Dia sedang fana. Dia tak bisa melihat apapun kecuali yang dilihat itu, di situ ada Allah. Di situ dia menemukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di situ dia merasakan kehadiran Allah. Dan dia merasa bahwa dirinya tidak ada. Maka konsep kasyaf yang disebut di sini, dia tidak lagi memandang itu by dirinya, by nafsihi. Tidak dengan dirinya dia memandang. Karena diri yang hadis ini tidak bisa memandang yang baqa, tidak bisa memandang yang qadim. Itu sudah hukumnya. Yang hadis tidak mungkin bisa memandang yang qadim. Yang Adam tidak mungkin yang memandang yang wujud. Makanya ada hal menarik ketika di kalam Syekh Qadir juga, beliau mengalamkan apa? Al-mu'min mir'atul mu'min. Masih ingat kalam itu? Al-mu'min itu cerminannya al-mu'min. Al-mu'min itu siapa? Mukmin pertama itu orang mukmin. Al-mu'min kedua, Allahu al-mu'min. Kan salah satu nama Allah adalah Al-Mu'min di dalam surat Al-Hasyr ya. Al-Mu'min, Al-Muhaimin gitu ya. Al-Mu'min. Maka mesti berada dulu pada posisi Al-Mu'min, baru bisa jadi cerminan, baru bisa memandang. Kita harus paham itu. Kita harus pindah posisi kita dari mukmin tanpa alif lam menjadi mukmin menjadi pakai alif lam. Kalau mukmin tanpa alif lam itu mayoritas. Tapi kalau mukmin sudah pakai alif lam itu sudah kekhususan. Maka orang mukmin, al-mukmin yang kemudian dia berubah menjadi al-mukmin, nah prosesi jadi al-mukmin inilah yang mesti jadi perhatian kita. Al-mu'min ini sudah menjadi orang khusus, yang sudah menjadi cerminan, yang sudah menjadi tajalliyatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan al-mu'min mir'atul mu'min, dan dia adalah orang khususnya Allah, dan dia sudah kembalikan semuanya. Kalau kita urut misalnya dari sifat ma'nawiyah menjadi sifat ma'ani, dia kembalikan sifat ma'nawiyahnya Allah menjadi sifat ma'ani, dan ujung-ujungnya yang dia tidak ada, dia kembalikan posisinya kepada al-adam. Nah ini yang kita sebut mulai dia fana. Kalau sudah sampai di situ, maka di sini yang disebut bi alla yura ghairahu, maka dia tidak akan memandang selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan kasyf, terbuka bagi dia. Wa arafa bi annahu bayanu ma yastatiru 'ala al-fahmi fayakshifu anhu lil 'abdi ka'annahu ra'ahu al-'ain. Dan dia mengenal dan jelas bagi dia sesuatu yang tertutup itu terbuka bagi dia, dan bisa dia paham, dia bisa mengerti. Dan bahkan seorang hamba ini bisa melihat seolah-olah dia bisa memandang dengan ain, memandang dengan mata ini. Artinya apa? Satir-satir, hijab-hijab itu telah terbuka bagi dia. Kalau dalam bahasanya kasyaf yang kita sebut di sini, Allah yang bukakan tirainya. Bukan kita, tapi Allah gitu.
Sehingga apa yang terjadi? Kalau Allah sudah bukakan tirainya dan seolah-olah kita seorang hamba ini sudah melihat Allah ainnya ini, maka yang akan muncul itu adalah terbit bagi dia cahaya, yang kilauan cahaya itu berkilau-kilau di kalbunya. Sehingga segala sesuatu yang gaib itu, minal gaib ilal gaib, itu akan terbuka bagi dia. Dia akan bisa saksikan. Dia bisa saksikan. Artinya apa? Jika berada pada posisi ini, maka alam tidak lagi membatasi. Kalau bagi kita kan banyak pembatas kita. Kita aja, nih yang di sebalik dinding ini nggak bisa lihat. Karena kita sudah terhijab. Tapi kalau sudah Allah yang berkata untuk membukakan semuanya, maka tidak ada, alam ini tidak ada memberi batas. Apalagi kalau masuk misalnya dalam dimensi ruhani itu, cepat sekali. Maka akan terbuka, rahasia-rahasia kegaiban itu akan terbuka. Itulah yang dimaksud dengan kategori kasyaf itu. Sehingga dia bisa memandang dan dia bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dituju dengan kata al-kashfu. Terbuka. Ya. Kalau kita kembali misalnya kepada persoalan pengertian ihsan itu, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya atau belum melihatnya, ingat Allah melihat kamu. Ini ranahnya tidak lagi seolah-olah, tapi memang sudah melihat gitu. Nah, ketika melihatnya itu seolah-olah melihatnya itu seperti melihat dengan mata ini gitu. Artinya apa? Tanpa ada hijab, tanpa ada pembatas, bisa menyaksikan. Itu yang disebut dengan kasyaf. Kalau tadi kita sudah sebutkan ada tingkatan-tingkatan kasyaf. Mungkin ada juga orang yang yang bangga dengan kasyaf-kasyaf yang dia dapat. Misalnya dia bisa melihat hantu, jin misalnya. Ini masih di alam malak, Pak. Biasa aja itu lihat-lihat hantu, lihat jin itu. Ya kasyaf bisa lihat hantu, lihat ini, udah berarti kasyafnya di alam ini. Kata Pak Nandar itu mah kasyaf level 1 katanya. Di atasnya ada lagi kasyaf di alam malakut. Kalau kasyaf di alam malakut, maka dia bisa saksikan para malaikat. Dia bisa lihat malaikat siapa yang datang kepada majlis-majlis itu. Dan setiap kita mengistiqomahi amaliyah kita, itu Allah sudah janji akan Allah turunkan malaikat untuk menjaga. Pernah tidak kita menganalisis ayat itu? Tatanazzalu alaihimul malaika. Allah turunkan malaikat. Jadi kalau kita konsisten misalnya terus ngaji seperti ini, ya insya Allah Allah akan turunkan juga malaikatnya. Ya kalau kita dikasih kasyaf misalnya, dikasih tahu juga namanya juga bisa tahu. Itu kalau kasyafnya sudah berada pada alam malakut. Begitu juga orang yang kasyaf jadi alam jabarut, maka dia akan tahu siapa aja, kenal dengan para wali Allah, akan terbuka bagi dia. Begitu seterusnya ke atas. Semuanya ada tingkatan-tingkatan. Tapi suatu hal, ketika kita membicarakan kasyaf yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maharnya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pintu lain. Pintunya pasti lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu yang pertama, al-kashfu. Lalu yang kedua, musyahadah. Apa yang disebut dengan musyahadah itu? Musyahadah itu adalah ru'yatul haqqi min ghairi tuhmatin. Memandang Allah Subhanahu wa taala. Tanpa beban. Ada nggak orang memandang sesuatu dengan beban? Ini nggak ada beban apa-apa. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Wa tutlaqu ala ru'yatil asya' bidalailit tauhid. Jadi memandang itu juga mesti ada dasarnya, dasar tauhid. Supaya apa? Supaya tidak terjadi seperti kelompok-kelompok mujassimah. Supaya dia tidak berikan gambaran Allah, memandang Allah, Allah itu seperti apa. Itulah kenapa mesti ada pakai kaidah tauhid itu dengan dalil-dalil tauhid itu. Dalil yang mana? Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Ini filter tauhid. Makanya kalau ada yang bilang dia bertemu dengan Allah, dia memandang Allah lalu dia ceritain, ada itu filternya adalah laisa kamitslihi syai'. Begitu pentingnya belajar ilmu tauhid itu supaya kita tidak digibulin setan. Makanya kita hati-hati juga. Ini dengan pertanyaan Wahabi ini hati-hati juga ini, aina Allah itu. Pertanyaannya aja salah. Kalau ditujukan kata aina itu membutuhkan tempat. Lalu yang dia ingin jawabannya adalah Allah fis sama. Itu kan banyak juga video-video beredar itu dengan anak-anak ditanya anak-anak, aina Allah, Allah fis sama, lalu dipuji-puji nih anak. Ah, ini pembodohan ini. Ya, jangan sampai begitu. Filter kita adalah laisa kamitslihi syai'. Jika masih butuh ruang dan waktu, berarti dia sama dengan syai'. Padahal Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Nah, ini yang perlu kita wanti-wanti. Ini yang selalu kita jaga. Hati-hati. Pertanyaan aina itu hanya pantas untuk makhluk. Lalu bagaimana kalau orang bertanya aina Allah? Ya lurusin dulu pertanyaannya. Masa pertanyaannya sudah salah, jawabannya udah pasti salah juga. Nah, oke lah, nggak usah kita jawab Allah itu di langit. Lalu kita jawab saja Allah di mana-mana. Kan podoai. Makanya pertanyaannya sudah keliru, sudah salah dia dalam bertanya. Intilah pentingnya belajar tauhid itu. Mesti. Jadi tidak sembarangan, itulah filter dari tauhid itu. Apalagi sudah masuk alam-alam ini yang sudah kita sebut ini. Kalau tauhidnya nggak benar, clear juga dia. Game juga dia. Itulah pentingnya ada filter ketauhidan itu. Makanya Syekh Qadir dari awal itu mengingatkan kita tentang ketauhidan. Itu untuk memfilternya. Oke, kita lanjutkan. Itu baru penjelasan antara kasyaf dan musyahadah. Dan musyahadah itu dalam versinya Sirul Asrar itu juga ada tingkatan. Musyahadah di alam malak, musyahadah di alam malakut, musyahadah di alam jabarut, lalu musyahadah di alam lahud. Itu versinya Sirul Asrar. Tapi di sini musyahadah yang di sini disebut adalah bermusyahadah dengan Rabbul Alamin itu sendiri. Sebagaimana hal yang dilakukan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Maka kalau kita gunakan istilah yang sebelumnya bahwa dekat kepada Allah itu dipaksa,
maka mukasyafah dan musyahadah kepada Allah itu juga dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi kepada dirinya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ditanya, apakah Nabi melihat Allah? Siapa hadis Aisyah ya? Lalu dijawab, nur ra'aitu. Nur, aku melihatnya. Nur itu apa? Nur itu salah satu nama Allah. Kan salah satu nama Allah apa? Nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Oke, baik. Kita kembali ke sini. Kita lanjutkan ini. Yukshafu lil awliya'i wal abdal min af'alillahi ma yubhirul uqula wa yahrikul a'dati war rusum fahiya ala kismaini jalalun wa jamalun. Bagi para aulia dan abdal, ternyata ini ternyata kasyaf ini salah satu indikator. Kasyaf ini dibukakan oleh para aulia Allah dan para abdal. Ini kenapa dimunculkan ada aulia, ada abdal di sini? Kan sebetulnya cukup saja di lil aulia. Abdal kan aulia juga, wali abdal. Ini mungkin sedang mengingatkan kepada kita bahwa ada strata-strata kewalian itu ada. Kalau kita lihat ini ada wali gede gitu ya, ada wali kutub, ada wali abdal gitu. Gambarannya begitu kira-kira. Ini dibukakan bagi para wali dan bagi abdal. Dari apa yang dibukakan? Perbuatan-perbuatan Allah. Sehingga membuat mereka tercengang heran. Akalnya pun heran, kok bisa ya gitu. Gimana ya, kok bisa gitu. Lalu muncul sesuatu yang disebut dengan khariqul adat, yang luar dari kebiasaan orang banyak. Nah, dalam hal ini, dalam hal mukasyafah ini yang dibukakan oleh Allah terhadap aulia dan terhadap abdal ini ada dua hal. Yang pertama disebut dengan jalalun dan yang kedua disebut dengan jamalun. Ada yang dibukakan itu sisi jalaliyah dan ada yang dibukakan sisi jamaliyah. Nah, bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk memandang jalaliyahnya atau untuk melihat jalaliyahnya, begitu juga untuk menyaksikan jamaliyahnya? Nah, ini berikutnya. Fal jalalu wal 'azamatu yuwarithanil khawfa al-muqliqa wal wajala al-muz'ija wal ghalabata al-'azimata 'ala al-qalbi bima yadhharu 'ala al-jawarihi. Jalal dan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala itu akan diwarisi. Apa yang diwarisi dari jalaliyah Allah itu ada rasa al-khauf. Khauf itu apa? Rasa takut. Ada rasa takut, ada rasa gelisah, ada rasa kegaduhan, ada rasa terganggu. Dan ada rasa yang rasa itu seolah dia mampu mengalahkan kolbu, sehingga semuanya itu berdampak kepada anggota tubuh. Maksudnya apa itu? Orang kalau berada pada ketakutan, takut yang sejadi-jadinya, itu yang terjadi apa? Ada efek ke badannya, ada efek ke tubuhnya. Mungkin dia menggigil dengan rasa takut yang luar biasa itu, atau semacamnya. Ini kalau jalaliyah Allah itu yang Allah perlihatkan, itu enggak rasa takut yang akan muncul. Jangankan kita melihat jalaliyahnya Allah, Nabi saja ketika melihat bentuk aslinya malaikat Jibril pertama,
di Gua Hira, apa yang terjadi? Menggigilnya luar biasa. Ada ketakutan versi riwayat gitu ya. Ketakutan yang luar biasa karena beliau belum pernah melihat sosok seperti ini sebelumnya. Dalam versi hadis itu. Coba kita misalnya ketika kita sedang zikiran lalu diperlihatkan dengan sosok yang belum pernah kita lihat sebelumnya, apa yang muncul? Yang muncul pertama itu ya ini, khauf ini. Muncul khauf. Lalu ketika muncul khauf, gemetar dan sebagainya, apakah zikir dilanjut atau tidak? Bagi yang takut udah berhenti dia. Nah itu kondisi, maka semuanya akan berdampak. Hal ini juga pernah terjadi pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusma'u min sadrihi azizun ka azizil mirjali fi sholati min siddatil khawfi lima yura min jalalillahi azza wa jalla wa yankashifu lahu min 'azamatihi. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pernah mendengar kolbunya, mendengar suara di kolbunya seperti air yang mendidih. Gimana gitu? Ini hanya gambaran ilustrasi saja, begitu kolbunya berdebar ketika Allah perlihatkan sifat jalaliyahnya. Allah lihatkan versi jalalnya Allah kepada Sayyidina Muhammad SAW ketika dalam sholatnya. Maka terjadilah kondisi sholatnya Nabi ketika itu, kondisi takut yang sejadi-jadinya, menggigil dia dari dalam ini, menggelumbuk-gelumbuk gitu ya. Gimana sih seperti air mendidih? Coba bayangkan jika dada kita ini seperti air mendidih, gimana kira-kira bunyi itu dari dalam tuh. Dan itu kencang sekali. Air yang mendidih ditaruh di periuk gitu. Ini juga pernah terjadi pada dirinya Sayyidina Muhammad SAW. Artinya apa? Orang seperti Nabi Muhammad SAW jika memandang jalaliyahnya Allah, yang muncul itu adalah rasa khauf, cemas, takut. Kalau kita lihat misalnya dari kata khauf ini, takut, itu kan kekhawatirannya tinggi. Ini ketika kita pandang ini, Allah ridha enggak sama kita ini? Dan di sini ketika digunakan kata min syiddatil khaufi, kan min syiddatil khauf, cemasnya itu enggak karu-karuan gitu. Ya benar cemas dia. Coba aja kita misalnya diperhatiin, jangankan nama Allah, diperhatiin nama polisi aja di jalan pusing ya. Saya salah apa? Perasaan lengkap, SIM ada, STNK ada, seatbelt dipasang, tapi dipototin terus kan? Itu dia. Nah ini dipandang. Apalagi yang dipandang itu kita gak kuat, gak bisa tahan lama, ya meleleh juga. Apalagi Allah yang mandang, Allah bukakan, Allah singkapkan jalaliyahnya. Nabi ketika dilihatkan, Nabi itu kan jalal jamal Allah diperlihatkan semua kepada Sayyidina Muhammad SAW.
Kira-kira bagaimana dengan kita? Sebetulnya pertanyaannya bukan bagaimana kira-kira dengan kita, pantas dan layak anak kita, gitu. Sudah layak belum kita? Atau sudah memantaskan diri belum gitu? Karena beda. Jangankan dipandang oleh Allah, dipandang oleh kekasih saja kadang kelepek-kelepek kita. Ini Allah yang memandang, nggak tahan. Hal seperti ini juga pernah dialami oleh Sayyidina Ibrahim Khalilur Rahman. Begitu juga oleh Umar Al-Faruq. Wa nukila mislu dzalika an Ibrahim Khalilur Rahman salawatullah alaihi wa Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Ternyata Nabi Ibrahim juga pernah mengalami case seperti ini. Allah perlihatkan jalaliyahnya. Begitu juga Sayyidina Umar Al-Faruq, Umar bin Khattab. Artinya kalau kita lihat ini, Allah memperlihatkan jalaliyahnya itu ya kepada orang-orang pilihannya. Lagi-lagi bukan kita yang melihat, tapi Allah yang membuka tirainya. Bukan kita yang mau, tapi Allah yang mau. Bukan kita yang berkehendak, tapi Allah yang berkehendak. Allah yang maksa. Makanya lagi-lagi bab kedekatan yang kemarin kita bincangkan itu sangat menentukan untuk masuk pada ranah ini. Pertanyaannya kira-kira begini. Kalau tidak dekat, kira-kira dibukain enggak? Kalau tidak dekat, kira-kira diberi akses enggak untuk memandang? Tidak bakalan. Maka kasyaf dan musyahadah itu haram bagi orang yang tidak dekat dengan Allah. Nah, kalau ada yang terobsesi misalnya belajar thariqah karena ingin mukasyafah, ingin musyahadah, kalau obsesinya itu ya sudah berganti pula Tuhan yang menjadi mukasyafah dan musyahadah. Padahal mukasyafah musyahadah itu hadiah dari Allah. Hadiah saja. Makanya dari sini kita belajar. Belajar pertama itu kalau merujuk misalnya kepada kalamnya Syekh Abdul Qadir Isa, beliau salah satu buku beliau adalah Haqaiq Anit Tasawuf. Bila merujuk ke situ, dia memiliki tahapan-tahapan yang disebut dengan Thariqul Usul Ilallah, cara sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia punya tahapan-tahapan yang dimulai dari taubat, muhasabah, lalu ada khauf raja. Nah, ini salah satu dibicarakannya adalah bab khauf. Tapi khaufnya Sayyidina Nabi beda dengan khaufnya orang yang sedang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau khauf dalam tatanan orang yang hendak kembali kepada Allah, mau balik kepada Allah atau mau jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dia khawatir kira-kira dia kembali kepada Allah itu diterima atau tidak. Itu yang dikhawatirkan. Taubatnya diterima atau tidak. Maka kalau kita lihat misalnya khauf ini disematkan pada diri kita masing-masing, maka pertanyaannya, kekhawatiran atau ada enggak kekhawatiran kita itu bahwa apapun yang kita lakukan, amaliyah apapun itu, kita khawatir itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita selalu musyrik di situ, selalu menduakan Allah dengan yang lain. Maka kekhawatiran itu yang dijaga itu. Khawatir Allah itu diduain dengan yang lain. Khawatir amalia kita tidak diterima. Khawatir sholat kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba bayangkan
kalau rasa seperti ini Allah juga anugerahkan kepada diri kita, kira-kira gimana tuh sholatnya itu? Nabi Musa aja tersungkur, langsung tersungkur. Kalau Nabi Muhammad, karena Allah yang minta, hanya sebatas gemetar, kemudian kolbu yang seperti air mendidih tadi itu. Kalau Nabi Musa kan beliau yang minta lihat kan, beliau yang minta lihat. Karena beliau minta lihat, dia disuruh pandang apa? Coba pandang Bukit Tursina. Kalau ente mampu melihat Bukit Tursina, berarti ente bisa lihat aneh. Nah, kira-kira begitu bahasanya. Tapi ketika dia mulai pandang Bukit Tursina, dia tersungkur, fana dia langsung, hancur lebur juga. Nah, itu bedanya. Tapi kalau disuruh lihat beda. Kalau disuruh lihat dia ada syarat apa-apa, dipaksa. Nah, inilah yang terjadi pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bab Jalalin. Itu yang diperlihatkan Jalaliyah. Dan itu dibukakan, disingkapkan. Ya, syarat orang disingkapkan, syarat orang dibukakan bab ini. Tadi kan sudah disebut syaratnya 2 tadi di atas. Dia sebutnya al-auliya wal abdal. Kira-kira apa itu? Syarat minimalnya mesti jadi wali abdal, kira-kira begitu. Syarat minimalnya itu jadi wali abdal. Kalau kemarin kita sudah bicara wali abdal, apa syaratnya kemarin? Masih ingat? Hah? Lupa lagi. Karena nggak ada ujian ya. Syaratnya itu kemarin salah satunya apa? Bahwa irodahnya lebur dengan irodahnya Allah. Ananiyahnya tidak ada lagi. Keinginan dalam konteks keduniawian tidak ada lagi. Dia lebur. Bahkan ada yang menarik. Kemarin kita bahas itu di Bahrul Madid. Ada seorang saleh bertemu dengan wali abdal. Syarat jadi wali abdal kata beliau itu nggak boleh tidak boleh bergaul dengan manusia. Gimana kira-kira? Gimana caranya jalan menuju Allah? Katanya. Jawab abdal ini apa? Jangan bergaul dengan manusia. Lalu dijawab oleh orang soleh ini, bagaimana saya tidak bergaul dengan manusia sementara aku bersama dengan manusia itu setiap hari. Kalau begitu jangan bermuamalah dengan manusia itu. Lah bagaimana aku tidak bermuamalah dengan mereka? Kalau begitu kamu jangan tergantung kepada mereka. Kalau kamu tergantung kepada mereka, kamu celaka. Artinya apa yang ingin dikatakan oleh wali abdal di situ? Selesaikan dulu urusan ananiyahmu. Jadi nggak ada lagi urusan ananiyah. Maka kalau ibadah, zikiran, bertorekoh itu tidak lagi ngurusin cari bisa lihatin makom orang di mana gitu kan, bisa menyaksikan isi kolbu orang, enggak begitu. Tujuannya adalah asyaru ilallah, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada keinginan-keinginan lain, tidak ingin disebut orang sakti, tidak ingin disebut orang soleh, nggak ada. Makanya seringkali guru-guru torekoh itu, para mursyid itu mengingatkan kita apa? Perbaharui niat. Mulailah dengan niat yang ikhlas. Mulailah kita belajar ikhlas. Karena hanya orang ikhlas saja, orang yang mukhlis saja yang tidak bisa digoda setan. Itu dekrit atau dekrelasi setan begitu. Setan itu walaupun begitu-begitu dia, iblis itu, dia kasih juga, informasikan juga kelemahannya di mana gitu. Kan dia sudah kan fair dia. Kan dia nggak bisa akses orang yang ikhlas. Fair loh. Dia nggak bisa akses orang ikhlas. Dia tidak bisa goda orang ikhlas. Itu aja.
Maka kita mulailah belajar bagaimana bisa ikhlas itu. Itu yang pertama, jalaliyah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa amma musyahadatul jamal fahiya tuhallil qulub bi anwari was sururi wa altafi wal kalamil ladhiz wal hadisil anis wal bisharati bil mawahibil jisami wal manazilil aliyah wal qurbi minhu azza wa jalla mimma sayaulu amruhum ila Allah taala. Ini musyahadah jamal. Kalau jalaliyah efeknya seperti tadi, gemetaran gitu. Ini jamaliyah. Yang ada itu apa? Allah hiasi kalbu seorang hamba dengan nur, bil anwar, dengan cahaya-cahaya, dan dihiasi juga kalbu itu dengan kebahagiaan, dengan asrar, dengan kelembutan, lalu dengan kalam-kalam yang enak didengar, yang orang sebut ada namanya apa, bisikan kolbu, berbicara dengan kolbu. Wah, itu semuanya adalah Allah perlihatkan sisi jamaliyahnya. Kalam yang begitu manis, berita gembira selalu diberikan kedudukan yang tinggi, lalu ditunjukkan kedekatan kepada Allah, lalu semua urusan itu diserahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ranahnya adalah ranah yang disebut dengan ranah jamaliyah. Maka rata-rata sufi itu banyak di area ini. Yang diperlihatkan itu adalah jamaliyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diperlihatkan jalaliyah seperti yang tadi disebut. Bahkan ada juga memang sisi-sisi jalaliyah itu yang diwarisi oleh para wali Allah yang bergelar Hujjatul Aulia. Siapa Hujjatul Aulia? Siapa? Ar-Rifai. Benar nggak? Ntar kalau salah cek ya. Benar ini ya kalau salah ya. Nggak ada Hujjatul Aulia. Sidi Ahmad Rifai. Gelarnya Hujjatul Aulia. Nanti kalau ada problem itu, ada kasus tuh para wali, dia yang ngadilin itu. Ya, adilin itu. Jadi bagaimana kolbu bisa dihiasi di anwar, wasurur, kebahagiaan, wa'ataf, dan kelembutan. Kalau kita konsisten misalnya dengan kalamnya Syekh Qadir, apa salah satu kalamnya, sebutlah nama Allah dalam kolbumu sampai terbit nur di dalam kolbumu. Artinya apa? Syarat untuk sampai pada wilayah ini mesti sebut Allah terus menerus. Yang sering kita kalamkan, mengingat Allah dengan ungkapan unlimit, tanpa ada hitung-hitungan, tapi unlimit, tanpa batas. Yang di dalam ayat itu disebut, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, menyebut dengan sebanyak-banyaknya. Ada doa yang sering juga kita baca, Allahumma yassir lisanana bizikri la ilaha illallah wa zayyin qulubana bizikri Allah Allah. Ini dia. Wa zayyin qulubana bizikri Allah Allah. Hiasi kalbu ini dengan zikir menyebut nama Allah Allah. Jadi kalau kalbu mau dihiasi, hiasilah dengan nama Allah, dengan menyebut terus Allah Allah Allah. Gitu cara ngehiasin kalbu itu. Kalau kita perhatikan di sini, beliau menggunakan kata tahalli. Kan ada takhalli, ada tajalli, ada tahalli. Ada tahalli, ada tajalli. Ini berada pada fase kedua.
Fase pertamanya apa? Takhalli. Fase takhalli itu ngapain? Fase takhalli itu berada pada maqam taubat untuk membersihkan semuanya, membersihkan semua kekotoran jiwa, kekotoran nafsiyah, dosa-dosa, kemaksiatan, semuanya dibersihkan dalam diri kita ini. Ini fase takhalli. Jika sudah taubat, sudah kembali, sudah dibersihkan itu semua, segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah tinggal lapor langsung kepada Allah. Syaratnya 3 saja. Jangan lakukan lagi, sesali, kemudian berniat untuk tidak kembali melakukannya. Tapi jika berhubungan dengan manusia, tambah 1 syarat lagi, minta ridho atau minta maaf kepada manusia bersangkutan. Itu cara untuk membersihkan. Nah, kemudian masuk pada ranah tahalli. Nah, ini dia. Ini ranah tahalli itu ketika kolbu sudah dibersihkan, maka diisi dia, dihiasi dia. Maka untuk menghias kolbu, itulah yang disebut dengan zikir kalbu. Zikir kalbu. Kalau dikemas juga berikutnya ada dengan zikir latifah atau lataif. Lataif itu sentralnya ada di kalbu. Sentralnya ada di kalbu. Maka semuanya disebut dengan istilah latifah kalbu. Pandangnya itu tetap ke kalbu. Itu yang selalu dihiasi. Itu yang selalu diisi dengan banyak. Kapan kenyamanan muncul? Kapan ketenangan muncul? Jika disebut nama Allah banyak-banyak, maka kolbu akan tenang, maka kolbu akan lembut. Percaya nggak? Ya kalau nggak percaya coba aja sendiri, buktiin gitu. Ya boleh coba aja. Kalau hati ngerasa galau, coba baca nama Allah, baca banyak-banyak. Ntar juga akan dapat rasa sendiri-sendiri. Kalau nggak percaya coba gitu ya. Jangan hanya katanya. Nah, sekarang coba. Allah itu kan sudah katakan ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah berzikir kepada Allah itu membuat kalbu menjadi tenang. Nah, di sini juga dikatakan untuk jamal itu salah satunya di sini. Maka mir'ah itu di sini. Kalau dulu kita pernah membahas juga di Sirul Asrar terkait ru'yatullah, ru'yatus sifat, ru'yatuz zat, maka ru'yatus sifat itu berada di sini, fi mir'atil qalbi itu. Maka kalau begitu, pada posisi ini seorang hamba mesti berada dia pada level dawam wukuf qalbi. Dawam wukuf qalbi. Apa yang disebut dengan wukuf qalbi? Itu adalah dawam hudurullah. Hudur, hatinya hadir bersama Allah. Hudur qalbi ma'allah. Artinya apa? Kalbunya itu selalu menyebut Allah. Zikir di kalbunya itu selalu Allah, 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 Allah. Dia tidak bisa keluar dari itu. Maka orang yang selalu menjaga zikir qalbu, maka anugerah-anugerah akan Allah berikan. Kalau qalbunya tidak ada lagi ruang kecuali hanya menyebut nama Allah di dalamnya, maka di situ muncul kedekatan. Rasa dekat itu muncul. Maka dalam satu ungkapan itu dikatakan man ahabba syai' kasura dzikruh. Siapa yang cinta sesuatu banyak menyebutnya. Nah, ketika banyak menyebut, maka di situ rasa muncul. Rasa muncul. Nah, bagaimana memunculkan itu? Nah, ketika muncul rasa, kemudian dekat, maka semua urusan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah gimana sekarang misalnya nyerahin urusan sama Allah, kita belum kenal, kita belum dekat. Yang ada kita itu sekarang ya sok kenal, sok dekat gitu kan. Nah, inilah tugas kita itu. Ini tugas kita. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajaffa bihi al-qalamu min aqsamihim fi sabiqid duhuri fadlan minhu wa rahmatan wa ithbatan minhu lahum fid dunya ila bulughil ajali wa huwa al-waqtul maqdur li'alla tafruta bihimul mahabbatu min shiddati syauqi ila Allah ta'ala fatanfatiru maraiduhum fayuhlikuna wa yad'ufuna 'anil qiyami bil 'ubudiyyati ila ayyatiyahumul yaqinul ladhi huwal maut fayaf'alu dhalika bihim lutfan minhu wa rahmatan wa mudawamatan wa tarbiyatan liqulubihim wa mudaratan laha. Semuanya itu sudah ada ditentukan oleh Allah. Bahagian masing-masing itu sudah ditentukan oleh Allah fi sabiqid duhur, pada masa lampau. Pada masa azaliyah itu sudah ada ketentuannya gitu, kira-kira begitu. Allah tentukan itu semua fadlan minhu wa rahmatan minhu. Itu karena karunia dan karena rahmatnya Allah. Jadi ketetapan itu berdasarkan fadlan wa rahmatan. Ya, kalau Allah catat sudah ditetapkan kita oleh Allah untuk memandangnya, Allah izinkan memandang ru'yatus sifat fid dunya, ya insya Allah itu indikator nanti ru'yatus zat fil akhirah. Wa isbatan minhu lahum fid dunya ila bulughil ajal. Dan ketetapan kita juga sudah ditetapkan oleh Allah. Bagi siapa saja ketentuannya berapa lama di dunia, sampai kapan dia akan mati, sudah ada. Sudah ada ketentuannya. Maka oleh karenanya supaya tidak terjadi berlebihan. Kan kadangkala orang mencinta itu dia tidak bisa mengendalikan, sehingga disebut dengan cinta yang bersangatan atau rindu yang luar biasa yang tidak bisa dikendalikan. Tidak bisa. Coba perhatikan, ada nggak orang rindu tidak bisa dikendalikan? Maka kalau Allah misalnya menganugerahi kerinduan yang bersangatan itu, kalau kita tidak bisa ngendaliin bahaya juga itu. Maka kita serahkan sajalah semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau Allah kasih rindu yang begitu bersangatan, ya kita serahin sama Allah. Kita serahin sama Allah. Kalau berlebihan, kita kan harus hati-hati juga dalam bab ini. Kalau berlebihan itu khawatir itu membuat kita binasa, itu membuat kita celaka. Ini salah satu rahasianya juga. Kenapa nggak boleh juga berlebihan dalam mencintai, dalam hal ini syauq kerinduan itu. Kalau berlebihan, akibatnya apa? Nggak sanggup untuk ibadah, nggak sanggup. Coba diperlihatkan semuanya, nggak sanggup. Berdiri untuk beribadah aja nggak sanggup itu. Apalagi tadi kalau Allah perlihatkan jalaliyahnya kepada kita, Nabi aja begitu, menggigil luar biasa, nggak bisa. Udah kayak patung udah itu. Maka kalau rasa itu terus menerus, ya gimana mau beribadah? Tentu kalau kita lihat dalam konteks kesyariatan ya.
Kalau dia sudah memandang Allah Subhanahu wa taala, sudah menyaksikan, clear dia urusannya dia itu. Kalau itu terjadi, itu sampai mati susah dia. Sampai mati. Maka yang diharapkan apa? Yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan kemahalembutan beliau, dengan rahmah beliau. Semuanya mesti ada obatnya, semuanya mesti ada bimbingannya, semuanya ada tahapan supaya nanti ada dapat rasa lembut itu ada. Kadang-kala memang diberikan juga dan nggak bisa dikendalikan. Itulah kenapa ini kalau kita bicara ahwal ya, rasa itu sekarang rasanya beda, besok beda lagi. Itu salah satu rahasianya. Coba rasanya stabil gitu. Nggak sempat kerja besok itu, nggak mikirin kerja juga itu, nggak mikirin anak bini juga itu jadinya. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala. Kadang dikasih rasa, kadang tidak dikasih rasa. Makanya tagline kita, ada rasa atau tidak ada rasa, zikir aja. Jadi begitu, tetap zikir. Innahu hakimun alim. Lalu dikatakan bihim raufur rahim. Walihada ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bagian akhir, annahu kana yaqulu li Bilal al-muazzin radhiyallahu anhu, arihna biha ya Bilal. Aduh kalam ini. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Bilal? Wahai Bilal, arihna biha ya Bilal, ay bil iqamah. Jadi sebelum sholat itu kalam Nabi kepada Bilal apa? Arihna ya Bilal. Artinya apa? Sholat itu waktu yang ditunggu-tunggu. Tadi case yang terjadi sama Nabi itu Allah perlihatkan jalaliyahnya itu di mana? Di waktu sholatnya. Maka ini Nabi berkata kepada Bilal, arihna ya Bilal ay bil iqamah linadkhula fi sholati limusyahadati ma dzakarna minal hal. Apa yang diinginkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kalamnya kepada Sayyidina Bilal, arihna bi ya Bilal bil iqamah, supaya kita masuk kepada salat, yang mana dalam salat itu kita bisa bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beginilah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau kita bicara lebih lanjut, ini salat yang musyahadah, salat yang mana? Itulah rahasia dari 27 Rajab itu. Itulah rahasia dari 20 derajat itu. Bukan hitungannya yang dicari, tapi asrar dari 27 derajat itu apa? Kan selama ini kita nggak ngitung. Kenapa? Kok tingkatannya 20 derajat? Isinya apa? Isinya adalah sholatul mi'raj. Salat yang mi'raj, yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau naik gimana? Ya bermusyahadah dengan Allah. Nah, ini loh yang ditunggu-tunggu oleh Nabi. Nabi kalau salat itu begitu dia. Enak sekali nih kalamnya kepada Bilal. Perhatikan itu ya Bilal, arihna biha. Diistirahatkan semua urusannya dengan bab duniawiyah, diistirahatkan nafsiyahnya, kemudian dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu, itulah yang kenapa kita sering sebut, kadang kala orang banyak nggak punya niatan untuk salat itu.
Sementara waktu yang ditunggu-tunggu ini, lihat case ini, yang ditunggu-tunggu itu adalah waktu sholat itu, karena waktu sholat itu adalah bermusyahadah. Dan bahkan dikatakan oleh ayat itu apa? Waladzikrullahi akbar. Sholat itu nyebut Allah yang paling banyak. Itu yang diinginkan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Maka kalau kita ngikutin dia, Sayyidina Muhammad, maka sholat kita juga mesti sampai pada level itu, pada makom itu. Jika belum, itulah yang kita belajar. Supaya sholatnya bisa bermusyahadah juga. Makanya kalam ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu itu. Tapi bagi Sayyidina Ali tidak ka'annaka tarahu, anta'budallah annaka tarahu. Kamu menyembah Allah, kamu mandang dia. Bukan seolah-olah lagi. Itu bagi yang levelnya di situ. Ya kalau level kita belum di situ ya harus merasa diawasi bahwa Allah menyaksikan kita. Nah, ini adalah anugerah yang luar biasa. Maka sholat itu tidak sembarangan. Dan bahkan dikatakan apa? Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Sholat itu yang membuat nyaman. Yang qurratu a'yun itu berada pada makom sholat itu. Inilah yang diingini oleh Rasulullah SAW. Makanya wajar saja Bilal bin Rabah itu ketika Sayyidina Nabi intiqal ila rafiqil a'la, lalu dia tidak menetap di Madinah, lalu dia keluar dari Madinah. Kemana dia? Ke Syam. Karena dia nggak merindui kalam ini, merindui kalam ini. Kalau dia masih berada di Madinah, dia selalu mendengar kalam ini dari Sayyidina Muhammad SAW. Setiap datang waktu sholat itu, ketika Sayyidina Nabi setelah intiqal ila rafiqil a'la, ini yang tidak sanggup, Bilal bin Rabah. Itu sebabnya dia hijrah. Lalu satu ketika dia bermimpi dengan Sayyidina Muhammad SAW untuk menziarahi Nabi. Lalu dia kembali datang ke Madinah An-Nabawi Asy-Syarif. Lalu bertemu dengan Hasan Hussein. Lalu dia berpelukan. Dan dia merasakan bagaimana baunya Rasulullah SAW masih melekat pada Hasan dan Hussein, cucu sang baginda. Lalu cucu sang baginda merindukan, mendambakan bagaimana Sayyidina Bilal kembali mengumandangkan azan sebagaimana waktu Sayyidina Muhammad SAW hadir. Kemudian Sayyidina Bilal karena ingin menyenangkan hati cucu sang baginda, dia coba azan. Ketika waktu sudah masuk, dia naik ke menara, dia azan. Semua orang di Madinah terkejut mendengarkan kalam azannya Sayyidina Bilal. Kalamnya apa? Bukan Bilal sudah datang kalamnya. Apakah Muhammad hidup lagi? Kenapa? Karena Bilal adalah muazzinnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitulah kecintaannya Sayyidina Bilal kepada Nabi. Bahkan dia fana ketika azan itu. Ketika menyebut nama wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, enggak mampu dia untuk melanjutkan azan. Karena dia fana fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang terngiang-ngiang bagi dia kalam ini, ya Bilal arihna biha. Kalam ini yang terngiang-ngiang, arihna biha. Seolah-olah Nabi terus berkalam kepada Sayyidina Bilal. Itu salah satu kisah yang sering kita dengar kalau kita mau membicarakan Sayyidina Bilal. Karena Bilal juga tahu kalam arihna ya Bilal itu
Bilal juga tahu karena dia juga masuk ke hadrat itu. Dia masuk di hadrat itu. Makanya dalam bab iqamat ini azan dan iqamat itu mesti serius gitu. Mesti serius. Nah, harus ada rasanya. Siapapun yang jadi muazin dan mau iqamah, mestinya jangan hanya, kadang orang mementingkan irama gitu ya. Coba jemput rasanya. Ini loh. Inilah kenapa Sayyidina Muhammad SAW itu dan Sayyidina Bilal sangat merindu kepada dia. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Sampai di sini. Kalau kita lanjut kepada makalah berikutnya ada 3 halaman lagi, 4 halaman malah. 5. Oke, untuk hari ini kita cukupkan di sini. Semoga Allah beri anugerah juga kepada kita untuk bermukasyafah dan bermusyahadah kepadanya. Untuk itu kita selalu istiqomah, selalu kita beriadah, berubudiyah kepadanya, dan supaya kalbu ini dilembutkan oleh Allah, kalbu ini selalu dihiasi dengan menyebut dan berzikir kepadanya. Mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada kalbu kita masing-masing dan ila hadrat Allah Subhanahu wa taala dan kepada para nabi, para aulia. Syaulillahi Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.